Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 5 April 2023. Tema renungan saat teduh kita adalah tahan uji bukan dipuji. Tahan uji bukan dipuji. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang tahan uji, bukan orang yang haus dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tahan uji kemudian dikontraskan dengan ingin dipuji. Orang yang tahan uji orientasinya bukanlah kepada pujian. Dia akan terus berjuang sekalipun tidak ada pujian, sekalipun sukses belum ada pada dirinya. Dia sangat menyukai dan menyenangi yang namanya proses yang sulit. Melewati masa-masa yang sulit, itulah yang disebut dengan tahan uji. Tahan uji seringkali dikaitkan dengan berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, lika-liku yang harus dilewati, jalan yang terjal, melewati lembah yang kelam. Tatkala kita bisa melewati semuanya itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang pekerjaannya dibangun sebagai seorang yang tahan uji, dan dia akan mendapatkannya upah yang berasal daripada Allah. Dia akan mendapatkan pujian dari Allah dan bukan pujian dari dunia ini. Dengan menjadi pribadi yang tahan uji, kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati diri sendiri dan memberkati orang lain. Tahan uji akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang punya konsistensi dalam hidup ini, di dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan. Seseorang akan tahan uji di dalam kesetiaan karena ada godaan. Jangan tatkala kita mendapatkan godaan kemudian mengatakan, karena aku digoda, aku jatuh. Karena itulah kesetiaan dibangun daripada godaan-godaan, bujuk-bujukan yang terjadi. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus tatkala digoda di padang gurun selama 40 hari. Dan Yesus tahan uji. Mengapa? Karena fokusnya kepada Allah, seperti ada firman Tuhan tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, seperti ada firman yang tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi daripada firman Allah. Dan ada banyak aspek yang membuat kita tahan uji. Sahabat seperjalanan yang terkasih, bagaimana kita menjadi pribadi yang tahan uji? Janganlah kemudian menjadi orang berorientasi selalu mencari pujian. Karena pujian itu adalah membangun kehidupan di atas dasar yang sangat lemah. Membangun kehidupan di atas dasar yang sangat rapuh. Katalah kita tidak mendapatkan pujian, yang ada adalah kritikan dan cercaan, kita akan rubuh. Kita akan berubah dari seorang yang lembut menjadi seorang yang pemarah, menjadi seorang yang liar, menjadi seorang yang ganas. Seseorang yang tidak membangun hidupnya didasarkan dasar yang kuat, dia akan berubah dari malaikat bahkan bisa menjadi setan. Dia akan berubah dari orang baik kemudian menjadi orang yang sangat jahat. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Orang-orang yang tahan uji bahwa kehidupan dan apa yang kita lakukan adalah sebuah pekerjaan. Apapun peran kita adalah pekerjaan. Dan pekerjaan kita majikannya adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang akan kemudian menilai kita. Dan firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan sendirilah yang memberikan upah kepada kita. Kalau kita mendapatkan berkat-berkat dari apa yang kita lakukan di dalam dunia ini dari manusia, maka harus diingat, itu pun adalah bersumber dari Allah. Karena Allah bisa memberkati orang lain dengan caranya sendiri. Baik Tuhan bisa memberi langsung, atau Tuhan memberkati melalui sumber-sumber yang lain. Maka semuanya itu adalah berasal dari Allah. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tatkala kita diperhadapkan kepada berbagai macam masalah, kesulitan, tantangan, baik itu kemiskinan, baik itu penolakan, baik itu hambatan, baik itu masalah yang berkali-kali menerpa kita, ingatlah kekuatan Tuhanlah yang akan membuat kita tahan uji.
Sahabat seperjalanan, mungkin kalau dimintakan silakan berkeluh kesah. Persoalan hidup apa yang sedang dihadapi oleh dirimu saat sekarang? Datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala air matamu, keluh kesahmu kepada Dia. Lakukanlah hubungan intim yang bersama dengan Allah. Di dalam kelemahanmu Tuhan akan memberi kekuatan. Dalam keterbatasanmu Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak terbatas. Dalam ketidaktahuanmu Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana, sehingga engkau bisa melihat segala hal dari pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Dalam kebodohan kita, dalam ketidakmengertian kita, Tuhan akan memberikan kecerdasan ilahi untuk melihat banyak hal. Bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang melebihi seorang doktor atau profesor sekalipun. Karena mengapa? Karena dosen kehidupan kita, guru besar kita, guru agung kita, rabi kita adalah Allah sendiri. Namun tentunya ini tidak bisa serta-merta terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita mau menyerahkan hati, pikiran, dan hidup kita. Membiarkan diri kita diajar oleh sang guru agung kita, yaitu Allah sendiri. Caranya adalah bagaimana? Lakukanlah banyak sebuah hubungan intim melalui doa. Dengarkanlah kata-katanya melalui perenungan kebenaran firman Allah yang sudah ada di dalam Alkitab yang kita bisa baca setiap saat. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Maka kemudian fokus kita jangan mencari penerimaan dari manusia, baik pujian, baik kemudian balas timbal balik yang bisa diberikan orang lain. Kalau kita hanya berorientasi kepada respon dari manusia yang timbul tatkala kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita akan menjadi orang yang mudah sakit hati, kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, kita akan menjadi orang yang mudah marah, atau kita ingin membalas semua tindakan-tindakan yang tidak baik dari orang lain yang dikenakan kepada kita. Maka pada saat kemudian sikap-sikap buruk muncul dari kehidupan kita, maka ingatlah, berarti kita masuk ke dalam orientasi menjadi manusia yang ingin mendapatkan timbal balik, menjadi orang yang selalu ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penilaian yang baik. Tetapi seorang yang tahan uji, dia akan yakin karena apa yang dilakukannya sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan pujian, tidak memberikan timbal balik, yang seharusnya engkau tetap bersuka cita, engkau tetap berbahagia, engkau tetap punya hati yang tetap bersih, tulus, bening, karena engkau tahu yang kau buat semata-mata adalah semuanya buat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang tahan uji, yang dekat dengan Tuhan, tidak ada yang namanya kepahitan hidup. Tidak ada yang namanya itu luka-luka lama di masa lalu yang terus kita bawa saat ini, yang membuat wajahmu yang sukacita penuh dengan kemuraman, yang membawa kehidupanmu yang baik kemudian menjadi buruk. Ingatlah sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang tahan uji. Jangan menjadi pribadi kemudian yang haus kepada apa penerimaan yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia tidak bisa memberikan semuanya itu secara sempurna. Kita berhadapan dengan manusia berdosa, sedangkan yang kita perlu lakukan, kita berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang maha adil, Allah yang maha perkasa, Allah yang akan menegakkan segala sesuatu itu di dalam kebenaran, di dalam kuasa, dan juga di dalam kesempurnaannya. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Jangan menjadi pribadi yang berorientasi hanya melulu daripada pujian dan penerimaan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang tahan uji, bukan jadi pribadi yang haus pujian, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.